Halo semuanya. Halo. Oke, selamat datang di podcast kami yaitu podcast Pena, podcast Pendapat anak muda. Oke, pada hari ini kita akan membawakan sebuah podcast yang dimana topiknya itu seputar relevan sama situasi di desa-desa yang ada di Indonesia gitu. Nah, topik ini menurut saya sangat menarik gitu ya di kalangan yang ada pada saat ini, yang dimana kita ini akan membahas dalam bentuk topiknya yaitu mengenai pemerintahan wirausaha yang diterapkan pada desa atau sebuah wilayah, yaitu di desa Menyampa di Kabupaten Bulukumba. Nah, desa ini itu menurut saya tuh cukup menarik untuk dibahas pada kali ini gitu ya. Nah, menurut data juga sudah mulai ada inovasi gitu dari desa ini sendiri, yang dimana itu bikin unit usaha, terus ada bahkan sebuah peluang ekonomi gitu dari desa itu sendiri. Oke, jadi kita di sini bakal ngobrol santai aja ya teman-teman semuanya. Jadi kita bakal mengobrolin mengenai kondisi yang ada di lapangan, terus ada seperti tantangan atau hambatan yang ada di lapangan itu sendiri dari desanya, dari desa Menyampa ini sendiri, dan sampai apa yang dapat kita pelajari atau kita kutip gitu dari pembahasan kali ini. Nah, sebelum kita mengenai lebih lanjut gitu dari pembahasan, sebelumnya perkenalkan dulu dari saya terlebih dahulu gitu ya. Saya Raffi Ferdiansyah, dan di sini saya sebagai host pada podcast kali ini, dan saya ini dibersamai dengan 4 rekan teman saya, yaitu bernama Halo sobat Pena, saya Muhammad Naldian. Di sini saya buat teman ngobrol di podcast Pena ini. Halo, saya Divis Natif. Ya, ngobrolin tentang desa Menyampa kayak seru. Halo, aku ada di sini. Aku bakal cerita sedikit tentang desa Menyampa ini. Saya ada sama Fadil. Kita berdiskusinya ini mengalir aja ya. Oke, jadi mungkin kita bisa mulai gitu ya dari pembahasan yang bisa dibilang ya dasar dulu ya dari apa yang kita bakal diskusiin untuk memulai dari pembicaraan kita gitu. Nah, mengenai tadi kan saya sudah menyebutkan gitu ya mengenai topik kita yaitu ada di pemerintahan wirausaha gitu ya. Nah, menurut kalian gitu teman sobat Pena gitu ya, menurut kalian mengenai pemerintah wirausaha itu sebenarnya apa sih emang? Coba lebih ke sudut ke Melvian gitu gimana? Oke, jadi ini saya sedikit riset tadi kan tentang konsep dari pemerintah wirausaha itu. Jadi konsep ini tuh muncul dari gagasannya Osborne dan juga Hitler yang bilang bahwa pemerintah itu harus bisa bertindak layaknya entrepreneur, yang artinya bukan jadi pedagang doang, tapi punya pola pikir yang inovatif gitu, dan juga bisa melihat peluang yang ada dan mengambil risiko yang juga terukur oleh pemerintah desa, dan fokusnya juga harus menciptakan nilai yang nyata untuk masyarakat mereka sendiri itu. Dan juga di sini tuh contohnya kalau pemerintah desa itu misalkan punya sebuah lahan kosong gitu, nah pemerintah tuh jangan cuma biarkan gitu saja gitu. Jadi kita juga harus melihat dari berbagai aspek, kayak lihat apakah bisa dijadikan lahan peternakan atau tempat wisata, dan juga atau usaha ekonomi lainnya gitu yang bisa jadi cuan buat si desa itu. Jadi intinya seperti itu. Dan sejak hadirnya UU Desa nomor 6 tahun 2014, desa itu mempunyai kekuatan lebih besar. Desa bisa mengelola keuangan, aset untuk membuat BUMDes. Sebenarnya itu langsung dari negara untuk mempunyai karakter wirausaha di desa-desa di Indonesia. Bagus ya ternyata. Jadi ya memang konsep mengenai pemerintah wirausaha ini itu bukan sekedar hanya teori doang gitu ya, yang bisa dibilang cuma teori yang rumit gitu, tapi ya desa ini tuh bisa menerapkannya gitu di tingkat yang walaupun desa ini bisa dibilang
ada di tingkat cuman tingkat desa gitu doang gitu ya. Jadi bisa tetap bisa menerapkan namanya konsep pemerintah wirausaha ini. Mungkin kita bisa lanjut gitu ya ke pembahasan selanjutnya mengenai contohnya gitu. Contoh sebenarnya di lapangan atau contoh di desa ini tuh sebenarnya apa sih sebenarnya yang ada gitu. Oke, di sini aku bakal cerita sedikit tentang desa menyapa ini. Desa menyapa ini cukup menarik. Kenapa? Karena desa ini tuh cukup progresif, yang dimana desa ini tuh punya visi agar desa itu tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek pembangunan, jadi subjek ekonomi juga. Makanya sejak tahun 2018 desa ini tuh mulai mengembangkan unit usaha. Apa aja sih unit usahanya? Yang pertama itu ada peternakan sapi, yang dimana usaha ini itu bukan usaha kecil-kecilan, tapi dikelola desa untuk menambah PAD sekaligus membantu warga punya penghasilan lebih stabil. Terus yang kedua ada pengelolaan wisata mangrove, yang dimana desa ini punya potensi alam yang bagus dan bisa dikembangkan sebagai tempat wisata, edukasi dan rekreasi. Terus yang terakhir ada penyewaan sound, yang dimana sound system ini tuh cukup menarik gitu karena sering disewa oleh warga untuk kebutuhan acara di desa itu hampir setiap minggunya. Oke, tadi kan udah disebutin ya soal sound system itu menarik. Nah, banyak desa berpikir bahwa BUMDes itu harus usaha yang besar. Tapi kalau dilihat dari desa menyapa sendiri yang tadi udah jelaskan bahwa kalau dia sendiri itu melihat adanya peluang kayak yang sound system tadi dan langsung diambil gitu peluangnya. Ada permintaan terus langsung digas aja permintaan tentang misal sound system tadi. Iya setuju banget sih. Emang kadang usaha yang kecil itu justru ya usaha yang paling stabil gitu ya bisa dibilang. Dan faktanya juga bahwa desa ini tuh berani gitu mengambil sesuatu yang jarang bisa dibilang tuh diambil oleh desa lain gitu, usaha dari desa lain gitu. Dan menunjukkan kan desa ini juga jadi menunjukkan kayak apa ya bisa dibilang tuh bisa membuat peluang sendiri gitu untuk sesuatu dari desa itu sendiri gitu. Oke, mungkin kita bisa next pembahasan ya mengenai orientasi gitu ya. Sebenarnya desa ini tuh ada tujuan nggak sih sebenarnya desa ini arahnya itu mau kemana gitu? Oke, jadi orientasi utamanya di sini tuh desa itu memanfaatkan potensi lokal yang ada dan arahnya itu udah bener sih karena mereka itu nggak bikin usahanya maksain keadaan, tapi memilih sektor yang benar-benar cocok gitu kayak tadi ternak sapi, terus wisata alam dan juga jasa sound system. Berarti ini tuh kayak masih termasuk strategi yang disebut resource based development gitu. Jadi desa melihat apa yang tersedia dan mengembangkannya secara maksimal gitu. Tapi orientasi itu perlu pendalaman juga nggak sih? Karena gini, misalnya di aspek pemasarannya, kalau kita lihat di desa menyapa tadi, yang contohnya kita ambil wisata mangrove-nya deh. Nah, itu bisa viral nggak sih kalau dari desanya sendiri itu kayak promosinya lewat digital, lewat misal Facebook, TikTok, YouTube dan lain-lain gitu. Dan orientasi BUMDes itu harus dua arah. Yang pertama ada internal, yaitu memperdayakan masyarakat di desa tersebut. Yang kedua itu ada eksternal, memperluas pasar-pasar yang ada di situ. Jadi ya orientasinya itu sebenarnya udah di jalur yang benar gitu ya, udah ada jalur yang udah bisa dibilang tuh udah ada gitu alurnya gitu ya. Tapi ya tinggal butuh penguatan aja gitu dari segi strateginya itu sendiri. Oke, pembahasannya cukup menarik gitu ya dari awal hingga saat ini gitu. Ya, tapi saya ingin lebih rinci gitu, lebih lanjut mengenai mau nanya kepada Ivo gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih hambatan yang mereka hadapi hingga saat ini gitu dari desa itu sendiri?
Oke, kalau ditanya soal hambatannya, itu Desa Menyapa itu ada 3 poin utamanya soal hambatan. Yang pertama itu ada SDM-nya. Di sini Desa Menyapa itu sendiri dia SDM-nya belum profesional bisa dikatakan, karena mereka itu masih dalam tahap belajar dan banyak yang masih belum bisa mengatur keuangan secara baik gitu. Lalu yang kedua adalah pemasaran. Nah, pemasaran untuk Desa Menyapa ini masih kurang gitu. Jadi kalau bisa ditingkatkan, mungkin lewat yang tadi disebutkan kayak TikTok, YouTube, dan IG, itu mungkin bisa lebih banyak lagi dan meningkatkan peluang untuk dari jasa dan produk Desa Menyapa ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Lalu yang ketiga, untuk hambatannya sendiri itu ada infrastruktur yang masih kurang. Di Desa Menyapa sendiri itu untuk kayak wisatanya itu infrastrukturnya masih belum terjaga gitu. Jadi kalau ini bisa diperbaiki, mungkin Desa Menyapa ini bisa lebih mendatangkan para wisatawan baru gitu untuk memasuki Desa Menyapa ini. Dan sebenarnya kalau masalah-masalah tersebut ditangani, Desa Menyapa tuh bisa naik kelas. Kan karena kondisi fondasi usaha Desa Menyapa tuh sudah bagus. Jadi tinggal gasin aja. Oh, jadi hambatannya itu ya sebenarnya emang nyata gitu ada ya, tapi ya semua sifatnya itu bisa dibilang bisa gitu diselesaikan atau ya mudah gitu bisa diselesaikan gitu dengan usahanya itu sendiri. Ya, mungkin bisa kita next aja gitu ya ke pembahasan selanjutnya. Mungkin pembahasan ini tuh lebih ke intinya gitu ya, dari prinsip dari implementasinya itu sendiri. Nah sebenarnya desa ini merujuknya kemana gitu dari apa yang dia bisa dibilang laksanakan gitu dari desa itu sendiri. Coba bisa dijelaskan gitu lebih lanjut, Andre, gimana? Oke, jadi prinsip yang digunakan dari Desa Menyapa ini tuh ada 3. Yang pertama itu agile, yang dimana desa ini tuh cepat mengambil keputusan dan tidak terjebak proses yang terlalu panjang. Terus yang kedua ada kolaboratif. Di desa ini tuh pemerintah desanya dan masyarakat tuh bekerja sama. Terus yang terakhir ada value creation, yang dimana tujuan utamanya itu menghasilkan manfaat yang nyata, bukan sekedar menjalankan kegiatannya aja. Kayak gini, berarti kalau misalkan saya bantu ilustrasikan gitu ya. Jadi misalnya ada penyewaan sound system gitu. Itu hasil dari observasi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tidak perlu dilakukannya riset panjang gitu ya. Tapi langsung dijalankan dengan efektif gitu kemampuan dari desa tersebut. Dan wisata mangrove itu termasuk value creation yang jangka panjang loh. Bisa jadi aset yang dikelola kalau konsisten. Berarti ya prinsipnya itu ya cuma sederhana aja gitu ya. Tapi ya dari prinsip itu dia membuatkan hasil yang bisa dibilang ya powernya dia gitu, sebagai powerfulnya dia gitu dari desa itu sendiri. Oke, nggak terasa gitu ya pembahasan kita udah sampai di ujung podcast gitu ya. Kita udah cukup lama gitu ya membahas mengenai pemerintah wirausaha itu sendiri ya, dari yang kita belum tahu jadi ada gitu ilmu yang kita dapat dari podcast kali ini gitu ya. Oke, ya cukup di sini aja gitu ya pembahasan kita kali ini. See you di podcast selanjutnya. See you guys. Dadah.